Banteng kalau mengamuk memang bisa asal seruduk, kakinya pun ikut menerjang-nerjang, muka belakang, kiri kanan, sudah tak penting. Yang penting kena dan jatuh, sampai akhirnya nanti capek sendiri, nanti diulangi lagi, terus begitu. Mungkin tak salah kalau simbol dari PDIP itu adalah kepala banteng. Kalau sudah mengamuk, semua bisa kena. Jokowi kena, minta diperiksa KPK. Semua kepala daerah asal PDIP juga kena. Tiba-tiba saja dilarang ikut retret di Magelang. Untung saja tak dilarang ikut dilantik. Kalau ini yang terjadi, PDIP bisa ditinggalkan kepala daerah sendiri. Prabowo akhirnya juga kena. Ujung-ujungnya rakyat pun bisa kena secara merata. Hasto tersangka dan ditahan KPK itu sebetulnya biasa saja, apalagi putusan pra-peradilan sudah tak diterima, tapi tidak biasa bagi PDIP. Hasto berteriak lantang dengan tangan terikat di gedung KPK agar Jokowi dan keluarga juga ikut diperiksa. Saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk penegakan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Tentu tidak cukup dengan hanya berteriak seperti itu saja. Hasto benar-benar harus punya fakta, persis seperti fakta seabrek yang dimiliki KPK saat ini tentang dirinya. Kabarnya Hasto sudah punya fakta kuat dan disimpan Koni Bakri di Rusia. Mestinya bukti itu cepat diserahkan ke KPK agar publik tahu KPK tak masuk angin atau bisa dipercaya. KPK seharusnya memang tak boleh berpolitik. Teriakan Hasto harus diubah dari teriakan politik menjadi teriakan fakta. Menurut saya hal yang malah lebih perlu untuk dilakukan Hasto Kristianto untuk menguji apakah KPK betul-betul dapat bertindak secara fair dan adil adalah dengan membongkar semua data dan informasi yang dia punya mengenai keterlibatan keluarga Pak Jokowi dan yang lainnya, supaya publik bisa melihat apakah memang KPK mau mengerjakan tugas itu secara independen. Ini kenapa? Ini berpengaruh ke faktor 2. KPK sama sekali tidak boleh masuk ke dalam dinamika politik ini. KPK harus tegak lurus, mengutamakan the process of law dan fokus pada proses penegakan hukum. Apalagi Jokowi juga sudah mempersilahkan dirinya diperiksa KPK kalau memang ada fakta. Pernyataan Pak Hasto kemarin untuk meminta Pak Adil juga Pak Jokowi diadili gimana? Keluarga Pak Jokowi diperiksa oleh KPK. Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Artinya kan selama ini seringkali Kait-kaitkan. Ya sudah sering kan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum ya silakan. KPK tentu saja tak bisa asal periksa, tapi KPK bisa memverifikasi laporan yang pernah masuk terkait Jokowi dan keluarga. Hebat KPK kalau bisa menjelaskan semua laporan yang pernah masuk itu kenapa seperti tak kunjung diperiksa. Mestinya ada penjelasan resmi kepada publik secara rinci seperti penjelasan status Hasto tersangka, seperti tagline KPK, jujur itu hebat, agar tak menjadi sakwasangka. Dan Hasto pun bisa serius membongkar kasus Jokowi itu seperti yang diteriakkan saat akan ditahan KPK. Dokumen di Rusia harus dibuka, kecuali itu hanya hau-hau politik belaka. Tak seharusnya kepala daerah yang baru saja dilantik yang berasal dari PDIP itu diperintahkan untuk tidak hadir acara retret di Magelang. Itu tak berkaitan. Peluang lagi buat Jokowi untuk berbicara. Yang mengundang presiden, ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan
rakyat, bangsa, dan negara. Makin di atas angin Jokowi dan Hasto juga tak akan dibebaskan KPK. Aneh juga hukum di Republik ini kalau pelarangan retret kepala daerah di Magelang itu membuat Hasto dibebaskan. Melarang itu saja sudah merupakan keanehan. Yang rugi tentu saja kepala daerah asal PDIP itu sendiri. Rakyat juga akan rugi dan PDIP sendiri sebetulnya juga rugi. Terlalu mahal harga yang harus dibayar sebagai protes pada penahanan Hasto oleh KPK itu dan melawan Jokowi. Boleh-boleh saja kalau dikatakan penahanan Hasto bukanlah akhir dari perjuangan, tapi awal dari perlawanan. Bagus sekali, tapi tak bisa asal seruduk begitu saja. Yang tak kena bisa jadi kena. Prabowo pun seperti kena seruduk PDIP imbas dari penahanan Hasto. Padahal Prabowo dan Megawati sudah saling kirim minyak urut dan bunga. Tak kurang rasa hormat Prabowo yang ditunjukkan di hadapan publik kepada Megawati. Jangan ada yang menjelek-jelekkan Megawati, tegas Prabowo. Kurang apalagi itu. Perintah kepala daerah asal PDIP untuk tak mengikuti retret di Magelang itu sama saja memboikot terhadap Presiden Prabowo. Tapi tidak, panitia retret berbaik hati kepada kepala daerah yang tak bisa hadir untuk mengirimkan wakilnya sebagai pengganti. Total dari peserta yang harusnya hadir adalah 503. Yang hadir tercatatkan 448. Dari 448 itu 8 tadi datang telat, artinya upacara prosesi penyambutan telah dilaksanakan. Tadi teman-teman bisa menyaksikan sendiri, beberapa datang telat bergelombang. Artinya ada 55 yang tidak hadir di acara hari ini. Dari 55 itu kami mendapatkan data, ada 6 ini telah menyampaikan surat izin kepada panitia. Dari 6 itu 5 itu karena memang sakit, jadi kita memahami ketidakhadiran mereka, dan juga ada yang acara keluarga sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian acara. Ada 49 yang tidak ada kabar. Nah, untuk yang tadi menyampaikan surat sehingga tidak bisa mengikuti, kebijaksanaan dari panitia adalah ini karena alasan-alasan kemanusiaan, pernikahan, sakit, kami bisa sangat memahami sehingga mengizinkan untuk tidak mengikuti rangkaian acara retreat di Magelang ini. Namun demikian, karena acara ini sangat penting untuk memastikan program-program pusat itu sinkron dengan program di daerah, RPJMD juga bisa diputuskan dengan cepat, maka harus ada yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir. Karena itu bagi yang diizinkan untuk tidak hadir dapat mengirimkan wakilnya, wakil kepala daerah untuk menggantikan mengikuti rangkaian acara di sini. Presiden Prabowo tak ingin mempermasalahkan perintah ketidakhadiran dari PDIP kepada kepala daerahnya itu. Sukses presiden adalah sukses kepala daerah semuanya, sukses seluruh rakyat Indonesia, dan tentu saja juga sukses untuk PDIP itu sendiri.